penggelasan di tanah seberang. Udara sore di pinggiran Jakarta terasa berat dan lembab. Di sebuah kontrakan sempit di sudut gang yang riuh, Meang, 33 tahun, berdiri mematung di depan pintu kamar. Di tangannya, sebuah tas gunung usang berisi pakaian kerja dan beberapa batang kawat las cadangan sudah tersampir. Matanya tidak lepas dari sosok mungil yang terbungkus kain bedung di atas kasur tipis. Itu adalah anak keduanya, seorang bayi laki-laki yang baru berusia 2 minggu. Masih orok, kulitnya masih kemerahan dan napasnya terdengar halus seperti bisikan. Nama yang disematkan padanya membawa harapan besar. Namun, Meang justru harus pergi meninggalkannya. "Harus sekarang, Kang?" tanya istrinya pelan, suaranya parau karena kurang tidur. Ia sedang menimbang anak pertama mereka yang juga masih balita. Meang menghela napas panjang. Aroma sisa besi terbakar seolah masih menempel di pori-pori kulitnya. "Proyek di Padang ini besar deh. Kalau cuma ngelas pagar tetangga atau tralis di komplek, gak akan cukup buat bayar lahiran kemarin dan beli susu. Ini proyek lapangan padel, bayarannya bersih, transport ditanggung." Meang mendekat, berlutut di samping bayinya. Ia mencium kening orok itu lama sekali, menghirup aroma khas bayi yang suci, seolah ingin menyimpan wangi itu di dalam ingatannya sebagai bekal di tanah rantau. Ada firasat aneh yang mendesir di dadanya, sebuah kegelisahan yang tidak biasa, namun ia menepisnya sebagai sekadar rasa berat hati seorang ayah. Tepat pukul 16.00, Meang melangkah keluar. Langit di atas Jakarta tampak mendung, berwarna abu-abu pekat seperti logam yang baru dipotong. Ia menuju Terminal Kalideres, tempat di mana kelima rekannya sudah menunggu. Terminal Kalideres sore itu kacau seperti biasa. Deru mesin bus AKP, antar kota antar provinsi yang menderu, bau asap knalpot yang menyesakkan dan teriakan para calo menciptakan simfoni yang bising. Meang bertemu dengan kelima rekannya, Anto, Sugeng, Dharma, Edi, dan Teddy. Mereka semua adalah pengelas tangguh yang sudah sering jatuh bangun bersama Meang di berbagai proyek Jabodetabek. "Siap, Meang? Muka lu kusut amat. Ingat si orok ya?" ledek Sugeng sambil menepuk bahu Meang, mencoba mencairkan suasana. Meang hanya tersenyum tipis. "Iya, geng, berat rasanya ninggalin yang merah-merahnya." Mereka berenam segera naik bus jurusan Padang. Saat itu tanggal 22 November 2025. Di televisi ruang tunggu terminal, berita sekilas menampilkan peringatan dini cuaca buruk yang akan melanda wilayah Aceh dan Sumatera. Namun bagi para pekerja kasar seperti mereka, berita cuaca hanyalah latar belakang dari kerasnya tuntutan hidup. Saat bus perlahan bergerak meninggalkan aspal Jakarta menuju Pelabuhan Merak, Meang menyandarkan kepalanya di kaca jendela yang dingin. Di luar, lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan sekedar perjalanan menyeberangi pulau, melainkan perjalanan memasuki wilayah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di saku celananya, ia meraba foto hasil USG terakhir anaknya, mencari kekuatan dari sana. Tanpa menyadari bahwa di baris kursi paling belakang bus yang seharusnya kosong, ada sesuatu yang ikut duduk diam mengawasi pundaknya sejak bus itu keluar dari gerbang terminal. Malam semakin larut ketika bus yang ditumpangi Meang dan rombongannya perlahan merayap masuk ke dalam perut kapal feri di Pelabuhan Merak. Setelah menyeberangi Selat Sunda selama beberapa jam yang melelahkan, kapal akhirnya bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Udara laut yang asin dan dingin menyambut mereka saat roda bus menyentuh dermaga tanah Sumatera. "Turun dulu, istirahat sejenak. Kita cari kopi supaya nggak kaku ini badan," ajak Dharma sambil meregangkan otot-ototnya yang pegal. Meang mengikuti dari belakang. Pikirannya masih melayang pada bayinya, namun rasa kantuk dan dingin yang menusuk tulang memaksanya untuk mencari kehangatan. Mereka berenam menuju sebuah warung kopi semi permanen yang berdiri di remang-remang area pelabuhan. Warung itu hanya diterangi satu bohlam kuning yang berayun di tiup angin,
menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding papan. Seorang ibu tua dengan kebaya kusam dan kain jarik yang sudah luntur warnanya duduk di balik meja kayu. Matanya terlihat keruh, seolah-olah ia jarang melihat cahaya matahari. "Bu, kopi hitamnya 6 ya, gula dikit aja," ujar Meang sambil duduk di bangku panjang. Kelima rekan Meang, Anto, Sugeng, Dharma, Edi, dan Teddy duduk berpencar, sibuk dengan ponsel atau menyulit rokok masing-masing. Suasana terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara ombak kejauhan dan deru mesin truk yang baru keluar dari kapal. Saat Meang sedang melamun, telinganya mendengar suara aneh. Hihihi, hik. Suara rintihan halus seperti seseorang yang sedang menahan tangis namun bercampur dengan tawa kecil yang parau. Meang menoleh ke arah rekan-rekannya, namun mereka tampak biasa saja. Tak lama kemudian, sang ibu penjual datang membawa baki. Ia meletakkan gelas-gelas kaca berisi cairan hitam pekat satu persatu. Namun tangannya terus bergerak hingga gelas ketujuh diletakkan di ujung meja yang kosong. "Loh, Bu, saya pesannya 6. Kami cuma berenam," protes Meang sambil menunjuk rekan-rekannya. Ibu itu terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab, melainkan menatap Meang dengan pandangan yang membuat bulu kuduk Meang berdiri. Tangannya yang keriput menunjuk ke sebuah sudut gelap di belakang Meang, tepat di samping tumpukan karung beras. "Tadi saya hitung kalian ber7 turun dari bus. Itu temanmu yang satu lagi, yang pakai baju putih kumal dan mukanya tertutup rambut, kenapa dia tidak diajak duduk di sini?" tanya ibu itu dengan suara datar tanpa ekspresi. Meang merasa darahnya membeku. Ia segera menoleh ke arah yang ditunjuk. Kosong, hanya ada bayangan karung beras yang tumpang tindih. Namun ketika ia kembali melihat ke meja, gelas ketujuh itu sudah tidak lagi mengeluarkan uap hangat, seolah-olah isinya telah dihisap kering dalam sekejap. "Ayo pergi dari sini, cepat!" bisik Meang kepada teman-temannya dengan nada mendesak. Tanpa sempat menghabiskan kopi mereka, Meang menarik lengan Anto dan Sugeng. Saat mereka berjalan kembali menuju bus, rintihan tangis itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang telinga Meang. Saat ia memberanikan diri melirik ke kaca spion bus yang besar, ia melihat bayangan putih sekilas sedang berdiri di tangga pintu masuk bus, seolah-olah sedang menunggu rombongan itu untuk naik kembali. "Meang, kenapa lu? Muka lu pucat banget kayak mayat," tanya Edi heran. Meang hanya menggelengkan tangan. Tangannya gemetar saat merabuk saku. Ia tahu perjalanan menuju padang ini tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang bukan manusia telah mendaftarkan dirinya sebagai penumpang ketujuh dalam rombongan mereka. Bus AKP yang mereka tumpangi mulai meraung berat saat memasuki jalur lintas tengah Sumatera. Selepas dari wilayah pemukiman di Lampung Utara, aspal hitam yang mereka lalui kini dijepit oleh hamparan perkebunan sawit yang seolah tak berujung. Jarum jam menunjukkan pukul 2:15 pagi. Di dalam kabin bus, lampu utama dipadamkan, hanya menyisakan keremangan cahaya biru dari lampu lorong yang membuat wajah para penumpang tampak pucat seperti barisan jenazah yang duduk tegak. Meang tidak bisa tidur. Kejadian gelas kopi ketujuh di bakau Heni tadi terus berputar-putar di kepalanya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara rintihan halus itu kembali menyelinap di antara deru mesin bus. Di sampingnya, Anto mendengkur keras, sama sekali tak terusik. Meang mengalihkan pandangannya keluar jendela. Di luar sana, bulan hanya tampak sepotong, tertutup awan mendung yang tebal. Cahaya lampu bus yang menyorot ke depan hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter saja sebelum ditelan oleh barisan pohon sawit yang rapat. Tiba-tiba, mata Meang menangkap sesuatu yang ganjil. Di balik barisan pohon sawit yang lewat dengan cepat, ia melihat sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi, mungkin setinggi 3 meter. Makhluk itu berdiri tegak, tidak bergerak, dengan mata yang memancarkan cahaya merah redup. Bukan cuma satu, tapi setiap beberapa kilometer sosok itu muncul kembali, seolah-olah mereka adalah penjaga gerbang yang sedang berparade di sepanjang jalan. Astagfirullah, bisik Meang lirih.
Ia mengucek matanya, berharap itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, gangguan itu semakin menjadi. Bus tiba-tiba melambat karena jalanan yang mulai berlubang dan bergelombang. Saat itulah Meang melihat mereka dengan lebih jelas. Di dahan-dahan sawit yang melengkung rendah, sesosok putih dengan kain kusam yang terikat di atas kepala tampak bergelantungan terbalik. Wajahnya tidak terlihat, tertutup rambut panjang yang menjuntai ke bawah, bergoyang tertiup angin dari laju bus. Meang merasa dadanya sesak. Ia mencoba memalingkan wajah ke arah lorong bus, namun matanya justru tertuju pada bagian belakang bus, area bagasi dalam. Di sana, di atas tumpukan tas penumpang, ia melihat seorang wanita duduk meringkuk. Wanita itu memakai baju putih yang sangat kotor, sama seperti deskripsi ibu penjual kopi tadi. Ia sedang membelakangi Meang, pundaknya naik turun seolah-olah sedang terisak hebat. Rintihan itu kini bukan lagi ilusi, suaranya nyata, menggema di dalam kabin bus yang sunyi. "Hicks, Hicks, anakku, panas, dingin." Meang ingin berteriak, namun suaranya tercekak di tenggorokan. Ia teringat pada anaknya di rumah. Apakah makhluk ini sedang mencoba menghubungkan penderitaannya dengan kerinduan Meang? Tiba-tiba, bus berguncang hebat karena menghantam lubang yang dalam. Sopir bus mengumpat keras memecah kesunyian. Saat guncangan itu berakhir, wanita di belakang tadi sudah hilang. Bayang-bayang di hutan sawit pun seolah lebur bersama kegelapan malam. Meang berkeringat dingin meskipun AC bus menusuk kulit. Ia memegang erat tasnya, meraba foto bayinya di dalam saku. Ia tahu hutan sawit itu bukan sekedar pemandangan alam. Baginya, itu adalah barisan penyambut yang jahat, menandakan bahwa ia sedang memasuki wilayah di mana ia tidak diinginkan. Dan perjalanan menuju Padang masih menyisakan belasan jam lagi penuh ketidakpastian. Setelah menempuh perjalanan darat yang melelahkan, Meang dan timnya tiba di lokasi proyek di pinggiran kota Padang. Lokasi pembangunan lapangan padel ini berada di lahan terbuka yang cukup terisolasi, dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun dan perbukitan yang seringkali tertutup kabut tipis. Karena tenggat waktu yang ketat dan cuaca siang yang sangat terik, ditambah peringatan banjir yang mulai menghantui wilayah Sumatera, Meang memutuskan untuk mulai mengejar target dengan bekerja di malam hari. Malam itu, suhu udara terasa ganjil, sangat lembab namun menusuk tulang. Lampu kerja halogen yang dipasang di sudut lapangan hanya mampu menerangi area tengah, menyisakan sudut-sudut lapangan dalam kegelapan pekat yang seolah siap menelan siapa saja. Meang mengenakan helm lasnya, menurunkan kaca gelap yang hanya menyisakan pandangan terbatas. Ia memegang stang las dengan tangan gemetar yang ia coba sembunyikan dari rekan-rekannya. Di depannya, rangkaian besi siku sudah tersusun rapi, menunggu untuk disambung secara permanen. Ces, jepret. Kilatan api biru terang menyambar saat elektroda menyentuh besi. Cahaya itu sangat intens, menerangi area sekitarnya dalam sepersekian detik. Saat cahaya biru itu menyambar, Meang tersentak. Melalui kaca helm lasnya yang gelap, ia melihat sesosok putih berdiri tepat di depan meja kerjanya. Jaraknya tidak sampai 2 meter. Sosok itu terbungkus kain kafan yang sudah kecoklatan oleh tanah dengan ikatan di kepala yang miring ke samping. Meang langsung menarik tangan, memutus aliran listrik. Lampu padam, kegelapan kembali merajai. Ia mengangkat helm lasnya, mengatur nafas yang memburu. Kosong. Di depannya hanya ada tumpukan besi dan bayangan pohon yang bergoyang pelan. "Meang, kenapa berhenti? Itu sambungannya belum matang," teriak Sugeng dari ujung lapangan sambil sibuk memotong pipa. "Gak apa-apa, geng, cuma silau aja," jawab Meang berbohong, suaranya parau. Meang mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek flash atau kelelahan mata. Ia kembali menurunkan helm lasnya. Ia mulai menarik garis las lagi. Kriz. Cahaya biru kembali berpijar kontinu, dan di sana, di dalam lingkaran cahaya las yang menyambar-nyambar, sosok itu muncul lagi. Kali ini tidak diam. Sosok itu berdiri lebih dekat, hanya 1 langkah dari meja kerja Meang.
Wajahnya yang menghitam terlihat jelas saat terkena radiasi cahaya las. Mata sosok itu terpejam, namun mulutnya yang robek tampak komat kamit seolah-olah membisikkan sesuatu yang tertelan suara bising mesin las. Setiap kali percikan api las memercik ke arah sosok itu tidak menghindar. Sebaliknya, ia seolah-olah menikmati panasnya percikan api tersebut. Meang membeku, namun tangannya seolah terkunci pada besi yang sedang dilas. Ia takut jika ia berhenti, sosok itu akan menyerangnya dalam kegelapan. Ketakutan luar biasa melanda saat Meang menyadari satu hal. Sosok ini tidak terlihat oleh mata telanjang di bawah lampu halogen, namun ia hanya menampakkan diri melalui frekuensi cahaya las yang ia buat. Seolah-olah busur api las itu adalah gartu atau kamera yang menyingkap keberadaan makhluk itu di dimensi yang berbeda. Puncak kengerian malam itu terjadi saat Meang menyelesaikan satu titik sambungan. Saat cahaya las terakhir padam sebelum ia mengangkat helm, ia merasakan sebuah hembusan nafas yang sangat dingin menerpa lehernya yang berkeringat, dibarengi dengan bau busuk tanah basah yang menyengat. "Lanjut, teruskan." Sebuah suara parau terdengar di balik helm las Meang. Meang melemparkan stang lasnya ke tanah dan mundur hingga menabrak tiang penyangga. Ia gemetar hebat di bawah sorot lampu halogen yang berkedip-kedip, sementara rekan-rekannya hanya menatapnya dengan penuh kebingungan, tidak menyadari bahwa di antara kilatan api las tadi ada tamu yang ikut bekerja bersama mereka. Malam-malam berikutnya di proyek lapangan padel itu berubah menjadi permainan mental yang melelahkan. Gangguan bukan lagi sekedar penampakan di kejauhan, melainkan sudah masuk ke dalam lingkaran kerja tim Las Meang. Makhluk-makhluk penghuni lahan itu mulai meniru rupa dan suara rekan-rekan Meang, menciptakan kebingungan yang berbahaya di tengah peralatan tajam dan mesin berkecepatan tinggi. Suasana lapangan saat itu sangat sunyi, hanya deru mesin kompresor yang terdengar konstan. Meang sedang berada di atas perancah atau steger setinggi 3 meter untuk menyambung rangka atas. "Meang, ini gerindanya. Tadi katanya mau pakai yang mata potong baru." Suara itu terdengar sangat jelas dari bawah. Meang menoleh ke bawah. Ia melihat Anto berdiri di sana mengenakan jaket hoodie abu-abu favoritnya. Wajahnya tertutup bayangan topi, tapi postur tubuh dan suaranya identik dengan Anto. Sosok itu menyodorkan mesin gerinda tangan ke arah Meang. "Oh iya Anto, taruh situ aja, nanti gue ambil," jawab Meang. Sosok yang mirip Anto itu meletakkan gerinda di atas meja kerja, lalu berjalan pelan menuju arah toilet di kegelapan. Namun hanya berselang 10 detik, Anto yang asli muncul dari arah gerbang depan sambil membawa 2 bungkus rokok dan kopi plastik. "Woi, Meang, bengong aja lu di atas. Nih rokok lu," teriak Anto yang asli. Meang terpaku di atas steger. Jantungnya berdegup kencang. "Toh, lu dari mana?" "Dari warung depan baru balik. Kenapa?" jawab Anto heran. Meang melirik ke meja kerja. Mesin gerinda yang diberikan oleh sosok tadi masih ada di sana. Namun saat Meang turun dan hendak mengambilnya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Mesin gerinda itu tidak tersambung ke kabel manapun. Tergeletak begitu saja, dingin dan tertutup lapisan debu tebal yang seolah-olah sudah berusia puluhan tahun, padahal semua alat mereka masih baru. Gangguan fisik pun mulai mengacaukan hasil kerja mereka. Meang adalah pengelas yang presisi, namun malam itu semuanya terasa salah. Ia sudah mengukur potongan besi kanal C dengan meteran baja, tepat 240 cm. Ia memotongnya sendiri, memastikan setiap sudutnya siku. Namun saat hendak disambungkan, ukuran besi itu berubah. Di depan mata kepalanya sendiri, saat ia meletakkan meteran, angka di pita baja itu seolah bergerak-gerak sendiri. Besi yang tadinya pas tiba-tiba memendek 5 cm. Saat ia memotong besi baru, besi itu malah memanjang secara mustahil. "Siapa yang mindahin potongan besi gue?" teriak Sugeng frustasi di sisi lain lapangan. "Tadi udah gue susun rapi di sini, sekarang kok berantakan di dekat tumpukan sampah?" Kejadian aneh terus berlanjut.
Saat Meang sedang fokus mengelas, ia sering merasa ada tangan dingin yang memegang pundaknya atau suara bisikan Eddie yang memanggil namanya tepat di kuping padahal Eddie sedang berada di seberang lapangan. Ketegangan antara rekan kerja pun mulai memuncak. Mereka saling curiga, mengira satu sama lain sedang melakukan lelucon bodoh atau sabotase. Meang menyadari bahwa makhluk-makhluk ini sedang berusaha memecah belah mereka. Mereka ingin para pengelas ini saling tidak percaya, kehilangan fokus dan akhirnya celaka oleh peralatan mereka sendiri. Jangan dengerin suara apapun selain suara mesin, bisik Meang pada dirinya sendiri, meskipun ia tahu bahwa malam ini suara yang paling berbahaya adalah suara yang terdengar paling akrab di telinganya. Siang hari di padang seharusnya menjadi waktu bagi Meang dan timnya untuk memulihkan tenaga. Namun matahari yang terik dan udara yang pengap di dalam bedeng, yaitu sebuah bangunan kayu beratap seng sementara, justru menjadi saksi bisu teror yang lebih personal. Bagi Meang, siang bukan lagi pelarian dari kegelapan malam, melainkan ruang tunggu bagi siksaan baru. Meang merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai yang lembab oleh keringat. Matanya terasa berat, perih akibat terpapar cahaya las semalaman. Di sekelilingnya, rekan-rekannya sudah terlelap, namun tidur mereka tidak tenang. Sugeng terus mengigau tentang besi yang patah, sementara Anto beberapa kali tersencak kajut dalam tidurnya. Baru saja Meang memasuki fase tidur ayam, sebuah suara ledakan dahsyat menghantam kesadarannya. Duar! Suara itu seperti hantaman palu godam seberat 10 kg ke atas pipa besi kosong tepat di samping telinganya. Meang terjungking bangun, jantungnya berdegup hingga ke tenggorokan. Ia melihat ke sekeliling, namun rekan-rekannya tidak terbangun. Suara sekencang itu seharusnya meruntuhkan bedeng mereka, namun Anto dan yang lain tetap mendengkur. Meang mencoba mengatur nafas. Cuma mimpi, bisiknya menenangkan diri. Ia kembali berbaring, mencoba memejamkan mata. Baru saja matanya tertutup, suhu di dalam bedeng yang tadinya panas menyengat tiba-tiba turun drastis. Hawa dingin yang tidak wajar merayap dari arah pintu, menyelimuti kaki Meang hingga ke dada. Tiba-tiba, ia merasakan kelumpuhan, gejala rep-repan atau ketindihan yang hebat. Ia sadar, tapi tak bisa menggerakkan satu jari pun. Dalam keadaan kaku itu, Meang merasakan ada sesuatu yang merayap di samping kepalanya. Kasur lantai itu sedikit ambles, seolah-olah ada beban berat yang ikut berbaring di sebelahnya. Bau anyir darah bercampur karat besi memenuhi indera penciumannya. Kemudian, sebuah bisikan muncul. Bukan suara manusia, melainkan suara yang terdengar seperti gesekan dua bilah gergaji besi yang berkarat. Suara itu begitu dekat hingga Meang bisa merasakan getaran di gendang telinganya. Kalian datang membawa api, kalian ganggu rumah kami. Meang berusaha membaca doa dalam hati, namun pikirannya seolah dikunci. Bisikan itu berlanjut semakin berat dan mengancam. Kami tidak suka suara besi kalian, kami tidak suka cahaya kalian. Kalian ganggu kami, maka kami akan ganggu kalian sampai habis. Tiba-tiba telinga Meang terasa panas seperti ditempelkan ujung elektroda las yang masih membara. Ia mengerang dalam diam, hingga akhirnya dengan satu hentakan paksa, ia berhasil menggerakkan tangannya dan terjaga sepenuhnya. Meang terduduk sambil memegang telinganya yang memerah. Di depannya, di tengah bedeng, ia melihat bayangan hitam besar yang perlahan memudar menembus dinding papan. Suasana siang yang terang benderang itu terasa lebih mengerikan daripada malam hari, karena kini ia tahu bahwa makhluk-makhluk itu tidak lagi bersembunyi di balik kegelapan. Mereka sudah berada di dalam kamar, mengawasi setiap hembusan nafasnya, dan menunggu saat yang tepat untuk benar-benar menghentikan detak jantung mereka. Kita nggak bisa terus begini, gumam Meang dengan tangan gemetar, teringat bayinya yang jauh di sana. Ia merasa nyawanya sedang dipertaruhkan demi setiap inci besi yang ia sambung. Tanggal 22 November 2025, yang awalnya hanya menjadi catatan keberangkatan, kini berubah menjadi garis waktu yang mengerikan. Kabar di televisi dan radio makin buruk. Banjir besar mulai melanda wilayah Aceh dan mulai merayap ke beberapa titik di Sumatera Barat. Di lokasi proyek, langit Padang seolah runtuh.
Hujan turun begitu deras hingga suara air yang menghantam atap seng bedeng terdengar seperti ribuan peluru yang ditembakkan. Kita harus selesaikan malam ini. Kalau air naik, material kita bisa hanyut. Dan struktur ini belum kuat kalau belum dilas paten, teriak Dharma di tengah kebisingan hujan. Meyang dan rekan-rekannya terpaksa turun ke lapangan. Kondisinya sangat berbahaya. Tanah sudah berubah menjadi lumpur yang licin. Kabel-kabel las harus dijaga agar tidak terendam air untuk menghindari korsleting yang bisa merenggut nyawa mereka seketika. Malam itu, suasana berubah menjadi pengepungan nyata. Di bawah guyuran hujan yang membuat pandangan terbatas hanya sejauh 2 meter, Meyang merasa ada yang salah dengan kegelapan di sekeliling lapangan. Saat ia menyalakan lampu sorot tambahan, ia melihat ratusan pasang mata kemerahan mengintip dari balik rimbunnya pohon-pohon besar di pinggir lapangan. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka berdiri berjajar mengelilingi area proyek seperti penonton yang menunggu sebuah tragedi. "Jangan lihat ke arah hutan, fokus ke besi, tetap bareng-bareng," instruksi Meyang dengan suara gemetar. Meyang mulai mengelas bagian krusial pada rangka atas lapangan padel. Namun gangguan kali ini bersifat fisik dan agresif. Mesin las yang biasanya menderu stabil, tiba-tiba mati mendadak. Saat Meyang memeriksa kabel, ia melihat kabel besar itu seolah ditarik oleh kekuatan yang sangat besar ke arah kegelapan. "Siapa di sana?" teriak Meyang sambil mengarahkan senter. Cahaya senter itu menangkap sosok putih yang merayap di tanah, bergerak cepat seperti hewan melata di antara genangan lumpur. Sosok-sosok itu mulai berani mendekat ke area kerja. Anto hampir terjatuh dari steger karena ia merasa kakinya ditarik oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari dalam lumpur. "Meyang, mereka makin dekat!" Sugeng berteriak ketakutan sambil memegang potongan besi sebagai senjata. Teror mencapai puncaknya saat Meyang harus menyambung bagian tertinggi dari rangka tersebut. Di atas sana, di tengah terpaan angin kencang dan hujan, ia melihat sosok wanita berbaju putih yang ia lihat di bus dulu, kini berdiri tepat di ujung besi yang sedang ia pegang. Wajah wanita itu kini terlihat jelas, hancur, berlumpur, dengan mata yang hanya menyisakan lubang hitam. Rintihan yang dulu hanya bisikan, kini menjadi jeritan melengking yang menyakitkan telinga, bersaing dengan suara petir yang menggelegar. Meyang teringat bayinya yang baru berumur 2 minggu. Bayangan Siska, istrinya, dan kedua anaknya di rumah menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan ini. "Demi anak istriku, aku tidak akan menyerah!" teriak Meyang mengumpulkan sisa keberaniannya. Dengan tangan yang gemetar hebat dan air mata yang bercampur dengan air hujan, Meyang menyambar stang lasnya. Ia tidak lagi peduli pada sosok-sosok yang mengelilinginya. Ia mengelas dengan kecepatan yang luar biasa, seolah api las itu adalah pedang cahaya yang mengusir kegelapan. Setiap kali busur api menyala, jeritan makhluk-makhluk itu terdengar semakin marah. Namun mereka tidak bisa mendekat selama pijar api itu masih menyambar. Malam itu adalah malam perjuangan antara hidup dan mati. Meyang dan rekan-rekannya bekerja dalam posisi saling membelakangi, membentuk lingkaran pertahanan terakhir di tengah lapangan yang terkepung, sementara banjir mulai menggenangi kaki mereka. Pagi hari setelah malam yang mencekam itu, suasana di lokasi proyek berubah total. Hujan deras yang mengguyur padang perlahan mereda, meninggalkan genangan air dan lumpur yang menutupi sebagian lapangan padel yang kini telah berdiri kokoh. Meyang dan kelima rekannya terduduk lemas di selasar bedeng. Wajah mereka pucat, mata mereka merah karena tidak tidur, dan tangan mereka masih bergemetar akibat sisa adrenalin semalam. "Kita harus pergi ke seseorang yang paham. Ini bukan sekedar gangguan biasa. Nyawa kita hampir lewat semalam." Atas saran dari mandor warga lokal, mereka dibawa menemui seorang sesepuh bernama Abah Haji yang tinggal di sebuah rumah panggung kayu di kaki bukit tak jauh dari lokasi. Abah Haji menyambut mereka dengan tenang. Setelah Meyang menceritakan semua kejadian, dari penumpang ketujuh di Bakauheni hingga sosok yang muncul di cahaya las, Abah Haji mengangguk pelan sambil memutar tasbihnya. "Lahan itu adalah tempat yang lama dilupakan, Nak. Ada banyak sisa-sisa energi dari mereka yang dulu mendiami tanah itu sebelum ada pembangunan. Kehadiran kalian dengan api dan suara besi yang bising memang mengusik mereka. Namun yang paling penting adalah niat kalian." Abah Haji mengajak Meyang dan rekan-rekannya untuk melakukan doa bersama. "Doakan mereka yang telah tiada, agar mereka tenang di alamnya.
Jangan memusuhi, tapi minta izinlah dengan tulus kepada Sang Pencipta, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakai kalian tanpa izinnya. Sore itu, di bawah bimbingan Abah Haji, mereka mengadakan sedekah sederhana dan doa bersama di pinggir lapangan. Meyang memejamkan mata rapat-rapat. Dalam doanya ia membayangkan wajah istrinya, Siska, serta kedua buah hatinya, Dinda yang mulai tumbuh besar dan si kecil Bayu yang baru berumur 1 bulan. Ia memohon perlindungan agar bisa pulang dan memeluk mereka kembali. Ajaibnya, setelah doa itu selesai, suasana di lapangan jauh lebih ringan. Angin yang tadinya terasa dingin dan menusuk, kini terasa sejuk. Rintihan yang selalu terngiang di enal Meyang pun lenyap seketika, berganti dengan suara kicauan burung yang kembali terdengar. 2 hari kemudian, proyek resmi diserahkan. Meyang menerima upahnya, lembaran uang yang ia simpan dengan rasa syukur luar biasa. Perjalanan pulang menuju Jakarta terasa sangat cepat. Di terminal Kalideres, Meyang turun dari bus dengan perasaan seperti orang yang baru saja lahir kembali. Tepat saat ia melangkah masuk ke rumah kontrakannya, Siska menyambutnya dengan senyum haru. Meyang segera menggendong Bayu yang kini sudah berusia 1 bulan, lalu memeluk Dinda dengan erat. "Alhamdulillah, Kang. Kok tangannya banyak bekas luka bakar?" tanya Siska khawatir melihat jari-jari suaminya yang terkena percikan las. Meyang hanya tersenyum tipis sambil menatap wajah Bayu yang sedang terlelap. "Ini bekas perjuangan, Dek. Yang penting Akang pulang selamat." Ternyata doa keluarga itu adalah cahaya yang lebih terang dari api las manapun. Malam itu, Meyang tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada lagi suara dentuman besi, tidak ada lagi rintihan tangis. Ia tahu tugasnya sebagai kepala keluarga telah ia tunaikan.